Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ari Ayu SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen tetap Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iksan pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iksan Sidempleng Rapang. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pada bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan bobot 3 SKS yang terdapat pada semester ganjil, lebih tepatnya pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi akuntansi. Akuntansi biaya merupakan salah satu mata kuliah yang membahas konsep, metode, dan teknik dalam pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan biaya yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu memahami konsep dan siklus akuntansi. Kedua, mahasiswa mampu memahami proses penentuan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem perhitungan harga pokok pesanan dan sistem harga pokok proses. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sistem biaya just in time. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami sistem biaya standar. Materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya terdiri dari yang pertama, konsep dan penggolongan biaya, kedua, siklus akuntansi biaya, tiga, penentuan biaya bahan, empat, penentuan biaya tenaga kerja, lima, penentuan dan pembebanan biaya overhead pabrik, enam, harga pokok pesanan, tujuh, harga pokok proses, 8. Sistem just in time, dan yang ke-9 sistem biaya standar. Saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara penyampaian materi oleh dosen kepada mahasiswa. Di awal pertemuan, saya melakukan konsep delivery dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Saya juga membuka diskusi santai untuk saling bertukar pendapat terkait mata kuliah maupun perkuliahan. Saya juga memberikan mereka motivasi untuk lebih fokus, serius, dan giat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan kontrak perkuliahan dan membuat sebuah kesepakatan bersama mahasiswa terkait kelancaran proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan atau 1 semester ke depan. Saya menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS dan beberapa peraturan yang harus diikuti dalam mata kuliah akuntansi biaya selama proses perkuliahan. Bahan ajar utama yang digunakan yaitu buku dari Saiful Bahri dengan judul Akuntansi Biaya pada tahun 2021, dan yang kedua buku dari Harsono Iwono dengan judul Pengantar Akuntansi Biaya yang diterbitkan pada tahun 2023. Sementara referensi pendukung yang saya ambil dari artikel maupun dari laporan perusahaan yang listing di Bursa Efek. Perangkat yang digunakan berupa Smart TV dan laptop. Media online berupa Google Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, konsep kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana hubungan langsung antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada konsep ini, saya menerapkan yang pertama, salam, menyapa,
dan berdoa sebelum memulai perkuliahan. Yang kedua, melakukan presensi untuk mengecek kehadiran mahasiswa. Ketiga, mereview materi pada pertemuan sebelumnya untuk menilai apakah materi yang telah dijelaskan itu dipahami dengan baik dan akan disambungkan materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Pemaparan materi yang saya kombinasikan dengan tanya jawab ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada mahasiswa mempertanyakan hal-hal yang kurang dipahami, kemudian memberikan latihan soal terkait transaksi yang terjadi dalam proses produksi untuk menilai sejauh mana mahasiswa terkait sebuah transaksi dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya pada konsep asesmen, di mana unsur ini akan menjadi hal terakhir dalam proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan atau 1 semester. Dosen akan menilai pencapaian yang telah diraih oleh mahasiswa selama perkuliahan. Asesmen yang saya terapkan yang pertama, pengumpulan nilai harian baik itu dari keaktifan proses perkuliahan maupun pengerjaan latihan mandiri yang telah ditabulasi pada Microsoft Excel. Yang kedua, menilai kehadiran mahasiswa selama 1 semester. Dan yang ketiga, nilai harian kehadiran akan diakumulasikan dengan nilai UTS dan UAS yang telah diperoleh setiap mahasiswa melalui format Excel. Lalu pada akhirnya akan muncul nilai akhir untuk mata kuliah akuntansi biaya. Berikut saya cantumkan indikator penilaian dan standar penilaian yang telah ditetapkan pada kontrak perkuliahan. Untuk ujian akhir semester, poinnya 30%, ujian tengah semester 20%, tugas 15%, keaktifan partisipasi 15%, dan kuis 20%. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan dalam akuntansi biaya yang saya ampu selama 1 semester. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah akuntansi biaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Harus siap ya. Kita sebagai mahasiswa memang harus selalu siap sedia dalam proses belajar mengajar. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu saya absen ya siapa yang hadir pada hari ini. Marla hadir. Anissa Maharani hadir. Ananda Elsa hadir. Rika hadir. Sardianti hadir. Piramides Hadir, Bu. Majagaram Muhammad Aidil. Ya, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Namun sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, saya akan mengulas kembali bagaimana pemahaman kalian terkait materi minggu lalu, yaitu konsep dasar akuntansi biaya. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silahkan merelang. Jadi, saya akan membahas mengenai pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu sistem pencatatan atau analisis biaya yang dikaitkan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya yang berkaitan dengan biaya. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau berpendapat? Oke, silahkan. Sekarang saya.
yang akan saya bahas ini fungsi dari akuntansi biaya. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi pengendalian biaya, di mana fungsi ini membantu dalam mengontrol biaya produksi dan kegiatan bisnis lainnya. Yang kedua ada fungsi penetapan harga, di mana fungsi ini membantu manajemen dalam menentukan harga jual produksi atau jasa yang kompetitif. Yang ketiga ada fungsi sebagai pengambilan keputusan. Ini memberikan informasi yang relevan. Ya, oke, terima kasih. Beberapa pendapat dari teman-teman ya terkait dengan konsep dasar akuntansi biaya. Sudah dijelaskan bahwa akuntansi biaya adalah proses pencatatan, pengelompokan atau pengklasifikasian dan pelaporan biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Kemudian ada fungsinya, biaya bisa digunakan sebagai alat untuk kontroli, untuk penganggaran, dan ada juga sebagai penentuan harga. Oke. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi konsep biaya dan klasifikasi biaya. Capaian pembelajaran pada pertemuan kedua ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran akuntansi biaya bagi manajemen. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya. Selanjutnya, konsep biaya. Di sini ada yang disebut sebagai biaya, ada sebagai beban. Nah, kira-kira menurut kalian beban dan biaya itu sama atau berbeda? Oh, silakan. Berbeda. Ya. Mengapa Anda mengatakan bahwa beban dan biaya itu berbeda? Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Sedangkan beban adalah biaya yang telah terjadi yang dapat diperkurangkan dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, oke, terima kasih ya. Nah, menurut temannya tadi beban dan biaya itu dia berbeda. Biaya adalah sebagai suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Kalian pernah tidak dengar akun biaya sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka? Nah, akun itulah yang dikatakan sebagai biaya, di mana kita mengorbankan atau mengeluarkan kas atau sejenisnya untuk mendapatkan suatu manfaat. Baik itu dimanfaatkan sekarang, dimanfaatkan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, kan biasanya untuk iklan dibayar di muka, biasa iklan dibayar untuk 6 bulan ke depan. Nah, anggaplah misalkan pada bulan Januari kita keluarkan biaya iklan untuk 6 bulan ke depan. Nah, sedangkan kan kita baru rasakan di bulan pertama. Untuk 5 bulan berikutnya itu kita keluarkan memang kasnya, namun manfaatnya belum dirasakan. Nah, seperti itu yang dikategorikan sebagai biaya. Nah, biaya ini dia dilaporkan di laporan neraca di bagian aset lancar. Sedangkan beban adalah biaya yang telah terjadi yang dapat diperkurangkan dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, berbeda dengan beban. Beban ini pernah dengar yang namanya beban gaji, beban air, beban listrik. Nah, kan itu beban dikeluarkan kasnya ketika sudah kita rasakan manfaatnya. Anggaplah bahwa beban listrik. Nah, kan kita sudah ketahui bahwa ternyata listrik yang saya gunakan pada bulan ini sekian. Maka itulah biaya atau kas yang dikeluarkan sebesar tagihannya. Begitupun dengan beban gaji. Berapa besaran gaji yang akan dibayarkan pada bulan Januari. Nah, itu yang dikeluarkan. Beban dia dilaporkan di bagian laporan laba rugi, dan beban ini mengurangi pendapatan atau penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya peran akuntansi biaya bagi manajemen. Ada yang sempat mempelajari apa sih peran akuntansi bagi pihak manajemen? Oke, silakan.
Adapun peran akuntansi biaya bagi manajemen itu, pertama itu peran akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Ya. Yang kedua, peran akuntansi biaya dalam pengendalian. Ketiga, peran akuntansi biaya dalam perencanaan. Keempat, peran akuntansi biaya dalam penilaian prestasi manajerial. Oke, terima kasih. Nah, peran akuntansi biaya bagi manajemen yang pertama itu peran akuntansi biaya dalam pelaporan pihak eksternal. Nah, kan kita masih ingat bahwa ada beberapa pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, itu pihak eksternal itu antara lain pemerintah, masyarakat, investor, pajak maupun pihak bank. Nah, itu kan di laporan akuntansi biaya itu ada yang namanya harga pokok. Mereka membutuhkan informasi kan ini harga pokok yang akan mengurangi jumlah dari penjualan atau jumlah dari pendapatannya. Nah, maka dibutuhkan informasi dari akuntansi biaya untuk mengetahui berapa sih jumlah harga pokoknya, harga pokok produknya. Berapa sih harga biaya produksinya? Nah, itulah namanya dibutuhkan akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Semakin sedikit harga pokok produknya, maka semakin sedikit pula yang akan mengurangi dari nilai penjualan. Nah, dari hasil itulah maka investor bisa mengambil keputusan untuk melakukan investasi seperti itu. Nah, yang kedua, peran akuntansi biaya dalam perencanaan. Nah, kan misalkan pada bulan Januari sudah ada informasi terkait informasi selama 1 bulan untuk proses produksi. Nah, dari bulan Januari pihak manajerial mengambil informasi dari akuntansi biaya dalam perencanaan. Berapa lagi bahan baku yang akan disiapkan? Berapa lagi biaya overhead atau biaya lainnya yang dibutuhkan selama produksi di bulan Februari. Nah, mereka menggunakan informasi dari akuntansi biaya pada periode sebelumnya untuk melakukan yang namanya perencanaan. Anggaplah misalkan pada bulan Januari kita memproduksi 10 roti misalkan ya, contoh kecilnya. Berarti kalau misalkan kita produksi 10 roti kita butuhkan 1 kilogram tepung terigu. Nah, untuk periode Februari ketika kita meningkatkan jumlah roti yang diproduksi yaitu 20, maka kita butuhkan tepung terigu 2 kilogram. Berarti akuntansi informasi dari akuntansi biaya digunakan dalam perencanaan oleh pihak manajerial. Kemudian yang ketiga, peran akuntansi biaya dalam pengendalian. Nah, tadi contohnya kan bahan bakunya roti itu tepung terigu. Anggaplah bahwa tepung terigu dari supplier A itu 11.000, dari supplier B itu 12.000. Jika kalian sebagai pihak manajerial, kalian beli yang harga mana? 11.000 ya. Maka kalian menetapkan yang namanya sistem pengendalian. Nah, tanpa mengurangi kualitas produk tersebut, kita bisa mengendalikan yang namanya biaya produksi. Berarti kita menganalisis yang mana sebenarnya di sini supplier yang menawarkan harga lebih rendah, namun tetap kualitasnya dipertahankan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu peran akuntansi biaya dalam penilaian prestasi manajerial. Nah, kan dalam sistem manajerial kan ada istilah mereka melihat bagaimana kinerja dari karyawannya. Anggaplah misalkan si A pada hari pertama atau si B memproduksi 20 roti, sedangkan si A hanya memproduksi 15 roti. Nah, siapa yang berprestasi tinggi di sini, si A atau si B? Si B ya, karena dia memproduksi lebih banyak ketimbang si A. Nah, berdasarkan dari informasi dari akuntansi biaya tersebut, maka pihak manajerial memberikan keputusan bahwa ternyata si B ini berkinerja baik, mereka berhak mendapatkan yang namanya bonus. Bonus ini kan terpisah dari yang namanya gaji. Kita lanjut klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya atau dalam artian bahwa penggolongan biaya. Ada klasifikasi biaya yang diklasifikasikan ke produk, ada berdasarkan produk, ada berdasarkan departemen, proses, pusat biaya, atau subsidi lain dari manufaktur. Ada biaya berdasarkan periode akuntansi yang masuk di kategori pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Nah, yang berdasarkan produk ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Untuk volume produk
ini volume produk ini biaya tersebut berubah-ubah sesuai mengikuti perubahan volume produk yang diproduksi. Nah, itu ada biaya tetap, ada biaya variabel dan biaya semi variabel. Contoh dari biaya tetap itu ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini tetap digunakan berapapun roti yang diproduksi dalam satu hari, mau 10, 20 tetap sama jumlah yang dibayarkan. Biaya variabel itu contohnya biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini dia akan berubah. Misalkan tadi kita produksi 10 tepung, butuhkan 1 kilogram. Kalau produksi 20 roti berarti butuhkan tepung terigu 2 kilogram. Nah, berarti dia berubah sesuai dengan jumlah produk atau volume produk yang diproduksi. Nah, ada juga biaya semi variabel. Contohnya itu listrik. Listrik kan ada biaya tetapnya, ada biaya variabelnya. Ketika pemakaiannya lama, maka bertambah juga biaya listriknya. Ada juga biaya departemen dan periode akuntansi. Selanjutnya, biaya dalam hubungannya dengan produk. Tolong diperhatikan layar ya. Di sini ada bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, itu disebut sebagai biaya utama. Nah, biaya utama inilah adalah biaya yang harus ada dalam suatu proses produksi. Ketika bahan baku tidak ada, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya proses produksi. Berarti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu harus ada sebelum kita melakukan yang namanya proses produksi. Nah, kemudian ada bahan baku tidak langsung, ada tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Itu dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pabrik selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dikategorikan sebagai overhead pabrik. Nah, contohnya ada biaya supervisor. Nah, itu masuk di kategori overhead pabrik. Dia sama-sama tenaga kerja, namun dia tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi. Sedangkan yang masuk kategori tenaga kerja langsung adalah orang yang melakukan proses produksi atau orang yang bersentuhan langsung dalam pembuatan roti seperti itu. Nah, kemudian biaya utama ditambah biaya overhead pabrik itulah yang disebut sebagai biaya manufaktur. Biaya manufaktur. Kemudian ada beban pemasaran dan beban administrasi. Itu masuk sebagai beban komersial. Nah, beban pemasaran itu contohnya ada beban penjualan, beban promosi, atau gaji karyawan bagian promosi atau pemasaran. Sedangkan beban administrasi ada sebagai perlengkapan kantor, ada listrik bagian kantor, beban gaji untuk karyawan bagian kantor itu masuk di sebagai beban administrasi. Nah, biaya manufaktur ditambah beban komersial, maka muncullah yang namanya total biaya operasi. Jadi total biaya operasi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama satu periode dalam suatu perusahaan manufaktur atau industri. Ada yang kurang dipahami? Oke, silahkan. Baik, pertanyaan saya itu apa perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung? Oke, terima kasih. Ada yang bisa memberikan komentar? Apa sih perbedaan biaya langsung dengan biaya tidak langsung? Boleh juga kasih contoh, kalau misalkan ulik ya, silahkan. Biaya langsung yaitu merupakan pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan produksi barang atau jasa, sedangkan biaya tidak langsung adalah merupakan pengeluaran yang menunjang operasional umum suatu bisnis tetapi tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan produk atau jasa tertentu. Oke, terima kasih. Nah, tadi dijelaskan bahwa biaya langsung adalah biaya yang bersentuhan langsung dengan proses produksi. Misalkan bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya itu yang dikategorikan sebagai biaya langsung. Dalam artian bahwa biaya ini harus ada ketika kita melakukan proses produksi dan dia bisa ditelusuri secara langsung terhadap produk. Berbeda dengan biaya tidak langsung, dia tidak bisa ditelusuri bahwa ternyata produk ini menanggung biaya tidak langsung sebesar sekian. Itu tidak bersentuhan langsung dengan bagian produksi.
Contohnya yang biaya tidak langsung tadi, misalkan perlengkapan bagian kantor, ada beban penyusutan gedung kantor, itu tidak masuk di kategori biaya langsung. Itu berbeda. Biaya langsung itu termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selainnya itu adalah beban tidak langsung. Oke, dipahami? Oke. Masih ada? Saya Bu. Oke, silahkan. Apa peranan akuntansi biaya dalam menentukan harga produk? Apa sih perannya akuntansi biaya dalam penentuan harga produk? Ada yang bisa? Oke, menjaga. Peran akuntansi biaya dalam penentuan harga produk sangat penting karena memberikan informasi yang akurat. Ya. Seperti mengetahui berapa banyak biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. Oke, terima kasih. Jelas ya? Jelas. Bahwa dalam proses produksi ada yang nanti dikatakan sebagai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dan biaya lainnya. Nah, dari akumulasi biaya inilah maka kita bisa mengambil dasar dalam penentuan harga jual. Nah, anggaplah misalkan bahan baku yang dibutuhkan biayanya itu 5.000 ya. Ini contoh kecilnya. Nah, kemudian biaya tenaga kerja ada nilainya itu sebesar 2.000, overheadnya 1.000. Totalnya berapa? 8.000. Sudah betul ya? Tadi bahan baku 5.000, tenaga kerja langsung 2.000, overhead 1.000. Jadi total biayanya 8.000. Nah, kira-kira kalau Anda mau untung, kalian jual dengan harga berapa? Nah, anggaplah kita menjual harga 10.000, maka kita dapat keuntungan 2.000. Nah, ketika kita ingin mengambil keputusan terkait penentuan harga, kita melihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk produk tersebut. Masih ada yang dipertanyakan? Masih ada? Cukup? Oke, cukup untuk hari ini. Kita ketemu minggu berikutnya dan saya akan berikan tugas ya. Nah, tugasnya yaitu silahkan kalian cari laporan keuangan terkait manufaktur, kemudian kalian klasifikasikan yang mana biaya dalam hubungannya dengan produk, yang mana yang hubungannya dengan volume produksi. Itu kalian klasifikasikan. Kita bahas di minggu berikutnya ya. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan pembahasan konsep dan klasifikasi biaya. Kita ketemu minggu berikutnya dengan materi laporan keuangan akuntansi biaya. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kalian dan berdampak kepada masyarakat dan negara. Dan sekali lagi, jadikanlah belajar sebagai hobi sehingga kalian bisa lebih santai dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pengajaran saya dalam mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.